Hari ini kita membahas mengenai Cremona, melanjutkan materi minggu kemarin. Ya, minggu ini kita membahas terutama menyelesaikan contoh soal yang sudah dimulai minggu kemarin. Itu bagaimana mencari gaya-gaya batang pada konstruksi rangka batang. Nah, di sini ada konstruksi rangka batang, ya. Konstruksi rangka batang ini, ya. Nah, untuk mencari atau memperhitungkan gaya batang, ya, untuk mencari dan memperhitungkan gaya batang itu harus ditentukan terlebih dahulu gaya-gaya luar yang bekerja. Nah, di sini sudah diketahui ada 5 gaya luar yang bekerja, itu ada P, 2P, kemudian P, 2P, dan P. Nah, selain gaya luar yang sudah diketahui, ada juga gaya luar dari reaksi pada tumpuan. Nah, untuk mengetahui berapa gaya luar yang diakibatkan oleh reaksi pada tumpuan, yaitu maka kita harus mengetahui jenis tumpuan yang bekerja. Nah, jenis tumpuan yang bekerja itu diperoleh dari apa jenis konstruksi tersebut, apakah statis tertentu atau tak tentu, ya. Karena tertentu atau tak tentu itu menentukan nanti berapa jumlah gaya yang bekerja pada tumpuan. Nah, pada materi minggu sebelumnya itu kita membahas tentang kestabilan konstruksi rangka batang, yaitu melalui rumus S sama dengan 2K minus 3. S itu adalah jumlah batang, ya. Kemudian K ini adalah jumlah simpul. Kalau sebelumnya jika S sama dengan 2K minus 3, maka dia statis tertentu. Statis tertentu jika S lebih dari 2K minus 3, maka dia statis tak tentu. Statis tak tentu. Kemudian jika S kurang dari 2K minus 3, maka konstruksinya adalah labil. Nah, di sini, ya, kita cek dulu. Kita periksa apakah dia statis tertentu atau tak tentu atau malah labil. Kita tentukan S-nya dulu, berapa S-nya. S itu jumlah batang, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kemudian 12, 13, 14. Berarti S-nya ada 19. Kemudian K-nya berapa? K-nya ada 1, K-nya ada 11. Jadi kita cek
S sama dengan 2K minus 3, 19, kemudian 2 kali 11 kurang 3, 19, sama dengan 19, berarti dia statis tertentu. Kalau statis tertentu berarti, kalau statis tertentu sebelumnya itu adalah sendi dan roll atau hanya jepit saja. Tapi kalau ini statis tertentu, berarti di sini ini adalah apa? Ini sendi, ya. Sendi ini roll. Nah, ini jadi diketahui kalau dia sendi berarti di sini ada dua gaya yang bekerja, itu ada VA vertikal dan horizontal. Dan kalau roll hanya vertikal saja. Ini ya. Nah, di sini tadi ini ada P, kemudian ada 2P, P, 2P, dan P. Di mekanika rekayasa 1 itu kita pernah membahas mengenai gaya yang dalam kondisi miring ya. Itu kalau dia dalam kondisi miring maka dia diuraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, atau diuraikan ke dalam vertikal dan horizontal. Nah, ini ya sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, ini ya. Jadi di sini diuraikan dalam ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk diuraikan ini itu harus diketahui ya kemiringan gaya ini terhadap sumbu datar, ya kan? Terhadap sumbu datar. Nah, berapa ininya? Berapa sudutnya ya. Nah, sebagai informasi, ini gaya luar ini dia posisinya itu tegak lurus terhadap kemiringan konstruksi batang bagian luar ya. Sehingga kemiringan terhadap sumbu datar itu dia tergantung dari kemiringan konstruksi rangka batang bagian luar ini ya. Jadi tergantung dari kemiringan sudut ini, sudut yang bekerja pada rangka batang. Nah, sudut yang bekerja pada rangka batang itu diketahui berdasarkan jarak jarak yang sudah diketahui, jarak mendatar maupun jarak jarak tingginya, ya kan? Tingginya. Nah, ini diketahuinya seperti ini. Nah, karena ini yang dia terhadap konstruksi batang bagian luar, maka ini ya berarti di sini lebarnya hanya setengahnya saja, berarti 5 meter. Nah, 5 meter ini berarti berdasarkan kemiringan yang ini. Nah, kemiringan konstruksi batang bagian luar ya. Nah, kalau sebelumnya kalau misalnya diketahuinya di sini ya, sudutnya di sini berarti di sini P sin. Belum tahu sinnya sin apa? P cos, 2P cos, 2P sin. Dan ini sama 2P sin. Dan ini ada 2P cos, P sin, P cos ya. Nah, untuk mengetahui ini, untuk mengetahui VA, VB, dan HA-nya, itu dicarilah dengan reaksi peletakan. Tapi sebelumnya itu harus mengetahui sudut berapa besar sudut tersebut ya.
Nah, untuk mengetahui itu kita gunakan proyeksi sudut ya, karena sudut kemiringan gaya luar ini tergantung dari kemiringan rangka batang luar. Ini diketahuinya kan seperti ini. Nah, ini rangka batang luarnya yang miring ini tadi 5 meter, ini 5 meter. Kalau ini alfa, ini beta. Nah, di sini ya, ini kan kalau kalau kemiringan sudut ya, ini saya akan ulas sedikit mengenai ini ya. Saya ulas sedikit mengenai proyeksi sudut. Nah, sini ini sebutkan ini tadi lima, 2, 5, atau 5 meter, kita anggap 5 meter. Nah, tadi kan diketahui ini 5 meter. Ini 5 meter. Nah, kan ini 5 meter, ini 5 meter. Kemudian ada di sini alfa, sini beta. Kalau segitiga itu dia 180 derajat. Kalau di sini berarti alfa plus beta plus 90 karena ini tegak lurus. Jadi alfa plus beta itu sama dengan 90. Nah, di sini. Nah, tadi itu ada ini ya, ada gaya P itu tegak lurus. Nah, ini ada gaya besar P. Nah, dia kan tegak lurus terhadap ini. Nah, karena dia tegak lurus terhadap ini, maka dia harus diproyeksikan ke sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Nah, ini kan yang harus diketahui itu kan ini, sudut ininya berapa. Nah, ini tadi, ya kan? Kemudian ini,
Nah, ini berarti, nah sekarang gini, ini alfa atau beta. Nah, ini kan kalau yang sudutnya sama, kemiringan yang sama dipotong, ini berarti alfa. Ini beta. Alfa plus beta sama dengan 90. Ini kan 90. Maka ini alfa. Ini 90 dengan ini, maka ini beta. Ini alfa. Dan ini beta. Jadi sehingga di sini apa? Ini adalah sudut beta. Sehingga di sini berarti ini apa? P sin beta. Ini P cos beta. Nah, kalau misalnya ini A, ini B, ini C, ya kan? Maka C itu panjangnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga itu 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga apa? 5 akar 2. Ini sin alfa itu sama dengan cos beta. Itu sama dengan A per C. Itu sama dengan 5 per 5 akar 2. Sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos alfa itu sama dengan sin beta. Sama dengan B per C. 5 per 5 akar 2. Sama dengan setengah akar 2. Nah, jadi itu dapatnya untuk ini ya, sin alfa dan sin betanya. Sehingga di sini diketahuinya dua P sin beta ini 2P cos beta. Ini P sin beta ini sama dengan P cos beta. Ini sama 2P sin beta ini 2P cos beta. Ini P sin beta ini P cos beta. Nah, ini kemudian kita cari reaksi peretakannya. Nah, reaksi peretakan di sini ini sudah diketahui tadi. Ini tadi kan 2P sin beta, 2P cos beta, P sin beta, P cos beta, 2P sin beta, 2P beta, P sin beta, P cos beta. Nah, tinggal kita cari. Yang kita mau cari adalah PA, kemudian HA, kemudian PB. Ini ada sigma MA sama dengan 0. Berarti semua gaya di luar titik A itu mengelilingi titik A sama dengan 0. Nah, ini kita mulai dari minus PB. Minus PB dikali 10. Kemudian ada P cos beta dikali 1,5. P sin beta itu dikali 1,5. Kan? Kemudian plus 2P cos beta itu dikali 3. Plus 2P sin beta itu dikali 3. Plus P dikali P. Dari P dikali 5 ya. P dikali 5. Kemudian plus 2P sin beta dikali 7. Minus 2P cos beta kali
3 plus P sin beta 8,5 plus minus P cos beta kali 1,5 sama dengan 0. Nah, di sini lihat ada dua yang sama, yaitu cos, bukan sama ya, berlawanan, plus P cos 1,5 minus P cos 1,5, jadi ini habis. Kemudian 2P cos 3, kemudian minus 2P cos kali 3. Sehingga sisanya itu adalah minus PB dikali 10 plus P sin beta kali 1,5 tambah 2P sin beta kali 3 plus P dikali 5 2P sin beta dikali 7 plus P sin beta kali 8,5 sama dengan 0 minus PB plus 5,5 akar 2 1,5 ditambah 2 kali 5 kali setengah akar 2 dikali 3 tambah 5 dikali 5 tambah 2 kali 5 setengah akar 2 dikali 7 ditambah 5 kali setengah akar 2 dikali 8,5 sama dengan ini minus PB kali 10 ya. Kali 10 plus 5 kali. Dan di sini minus PB dikali 10 plus 25 dikali ditambah ini apa nih, 15 tambah 35 2,5 3,75 akar 2 ditambah 15 akar 2 ditambah 35 akar 2 ditambah sama dengan 0. Ini minus PB kali 10 plus 25 plus 75 akar 2 sama dengan 0. Kenapa? Itu terserah kau. Itu? Ada usah aja ya. Ini baik, makanan ringan baik. Bukan ringan itu, Pi. Cak donat ciko, saya tenai, selusin. Lah iyo, makanan ringan. Ay, ini berat engkau itu. Ya itu tadi. Nah ini jadi ini PB dikali 10 sama dengan ini jadinya 7 pakai kalkulator saintifik ya, akar 2 dikali 75. Ini bukan 75 ya. 5 kali 7 35 ditambah 15 tambah 35 salah itu 50.
75. Nah, 106,25 ditambah ini 25 ya. Jadi PB kali 10 sama dengan 131,066. PB jadi sama dengan 13,1066 ton. Nah, karena dia simetris ya, kanan sama kirinya sama nih, besaran gayanya. Itu berarti ini sama dengan PA. Nah, benar nggak cara ngeceknya sini? Pakai sigma P. Sigma P sama dengan 0. PA plus PB sama dengan P sin beta itu ada 2 kan, P sin betanya berarti 2 P sin beta ditambah 2 kali 2 P sin beta ditambah P kan. Nah, ini 13,1066 tambah 13,1066 sama dengan P ya. Berarti ini ada berapa? Ada 2P tambah 4P. 2P tambah 4P berarti 6P. 6P sin beta ditambah P. Jadi ini 6 dikali 5 kali setengah akar 2 ditambah 5. Jadi ini 15 akar 2 ditambah 5. Ini 26,11 bukan 2132. Nah, sama dengan ini 21,2132 ditambah 5. Jadi ini apa? Sama kan, 26,2132 sama dengan 26,2132. Ini oke. Nah, dapat. Berarti PA PB-nya sama. Itu benar. Ini HA-nya sigma H sama dengan 0. HA plus itu lihat P cos beta plus 2P cos beta minus 2P cos beta minus P cos beta sama dengan 0. Nah, habis semuanya. Jadi HA itu sama dengan 0. Nah, dapat itu kan. VA VB-nya dapat segitu. Nah, kemudian ini ya. Kita gambarkan dulu. Ini di sini ini karena ini PPT-nya dalam inci, maka dalam inci. Tadi PA-nya sama dengan PB, sama dengan 13,1066. Nah, ton. P sama dengan 5 ton. Nah, jadi kalau kita sekarang 1 inci, atau kalian boleh 1 senti, itu 5 ton.
Ya, berarti ini berapa ton? 13, ini dibagi 5. Jadi 13,1066 dibagi 5. Jadi dapatnya 2,62. Jadi ini inch atau senti. Nah, kita gambarkan dulu ya. Ini karena ini apa? Kalau kalian gambarkan di apa namanya? Di ini ya. Di kalian gambarkan di misalnya ini kalian gambarkan di milimeter blok. Nah, lihat ini saya kecilin. Misalnya gambar ini ya. Ini apa? Saya gambarkan di sini ada VA. Ini ada VB. Nah, kita gambarkan mulai dari VA. VA-nya 2,62 inch. Ke atas ya. VA-nya ke atas besar 2,26 inch. Ini nah 2,62 inch. Jadi ini apa bikinnya itu mutar ya. Jadi mulai. Nah, ini nanti nutupnya lagi di sini. Nah, nutupnya lagi di apa namanya di ujungnya PA. Jadi nutupnya di ujung sini. Nah, ujung sini nutup. Harus ditutup di ujung sana. Ini saya gambarkan. Nah, ini seperti ini. Ini VA ya. Kemudian ada P. P-nya ini 1 inch itu 5 ton. Berarti P cuma P berarti P saja. P berarti ininya 1 inch. Ini kita ini. Kemudian ini rotasinya harus sama dengan ini ya, harus sama dengan ini. Ini karena dia miring ke kanan, jadi dia 135 derajat. Kemudian ininya, nah ini kita sambung di ujungnya PA tadi ya. PA, kemudian ada 2P. 2P miringannya sama, ya kan? 2P berarti 2 inch, ya kan? 2 inci. Ininya, kemudian bisa. Ininya sama satu. Nah, ini sambung di ujung sini. Nah,
kemudian ada lagi, oh ya kita ini ya warnain biar apa kalian ini P, kemudian ini ada 2P ya, kemudian ada P itu sebesar 1 inch, 1 inch. Ini warnanya warna hijau. Nah, boleh. Ini kemudian ada 2P ya. Ini 2P. 2P berarti 2 inci. 2 inci. Nah, ini nah, kemudian ini kan 2P yang sebelah kanan ya. 2P yang ini, 2P yang ini. 2P yang itu kita ganti ini ya. Kemudian habis itu P. Ada P lagi. P. Nah, P. Ini harusnya nutup dia nih. Ini ada yang salah nggak? Kita cek. P, 2P, ini 2. 1, kemudian 2, ini 1. Ini harus, dia benar-benar harus ini ya. Ini ada 2. Kemudian ini. Coba kita bikin. Dua koma 62. P, 2P, PB. Oh. Ini sama kan? Ini sama. Apa yang salah?
2P, 1N, 1P. Oh, salah. Oh, salah sudut. Ibu yang salah sudut. Wajar saja ini nggak nyambung. Ininya. Nah, sudutnya 35, harusnya 45. Nah, kan? Nih. Nah, nih baru nyambung. 45. Nah, kan? Nah, ini ya. Nah, ini gaya luarnya, ya kan? Gaya luarnya ininya apa namanya? Ini PA, kemudian ini P, ini 2P, kemudian ini P, ini 2P, kemudian P, ini PB, ya kan? Nah, ini untuk gaya luarnya saja. Nah, gaya luarnya ini nanti kemudian kita cari gaya-gaya batangnya. Gaya-gaya batang ini saya pindahkan, saya bikin grup dulu, nanti saya pindahkan ke kanvas. Kalian gambarnya, ya kalian kan gambarnya di meter block ya, jadi itu bisa saja, jadi tidak harus dipindahkan seperti saya, karena saya virtual. Ini kita pindahkan ke kanvas, ini dia kanvas. Nah, ini yang tadi ya. Ini kita pindahkan juga. Nah, ini kita pindahkan sini. Di sini ada tadi sini PA. Sini PB. Ini P, 2P, kemudian P, 2P, dan P. Nah, di sini ini ada S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S15, S16, S17, S18, S19. Ada S sampai S19. S1 sampai S19. Nah, ini kita gambarkan mulai dari ini dulu ya. Simpelnya ini A, kemudian B ya. Jadi ini C, D, E, F, E, H, I, C, K. Simpul A dulu. Simpul A ini ada S1, ada S11. S1 itu ya, S1 itu setelah ini ada PA kan, ini PB. Nah, ini di gambarnya ini melingkar. Nah,
berarti setelah VA itu ada S1, ada S11. Jadi S1-nya di ujung VA, S11-nya ada di pangkal. Sini kita gambarkan. Nah, S1. Di ujung VA. Gambar ini ya, sepanjang mungkin. Nah, ini saya gambarkan dengan ini ada S1. Kemudian ada S11. S11 ada di ujung VA. S11-nya saya bikin ini. 27. Ini S11. Ini S11. Nah, berarti tadi S1, kemudian ada S11, S11 ini VA, habis VA itu ke S1, S1-nya turun ke bawah, berarti S1-nya minus. Dan S11-nya ke atas, berarti S11-nya plus. Nah, ini dapat ini ya, sehingga perpotongannya ini dihapus. Nih. Ini juga. Nah, hitung berapa panjang S1. Yang ini S1 ya. Ini bikin S1. Kemudian S1-nya minus. Ini S11. Nah, dapat S1, dapat S11. Kemudian yang ke ini Nah, titik K. S1 sudah diketahui, baru nah, ini S1-nya, ini lihat. S1, kemudian P, ya, S2. S2 itu ada di setelah P, ya. S2 itu ada setelah P. Berarti, nah S2 itu sejajar dengan S1. Berarti di ujung sini, kemudian nanti ada S12 itu menutup di S1. Kenapa S12 menutup di S1? Kan satu simpulnya ada S1, P, S2, S12. Jadi setelah S1 itu P, setelah P itu S2, setelah S2 S12, setelah S12 nutup di S1. Nah, ini kita gambarkan sini. Nah, kemudian setelah S2 ini kita gambarkan S12. S12 itu kan nutup di S1, berarti ada di ujungnya S1. 12 nih. Penghitungannya harus sama dengan nah, dari sini. Nah, ini berarti ini yang tadi S2. Kemudian ini
Masalah. Sangat aneh. Adik tuh kalau minta tolong itu cepet dilaksanakan itu apa Enggak sih juga sih. Enggak juga kok. kuncinya apa? Enggak sih, enggak ngasih apa-apa. Cuma kalau misalnya dia sempat dia kerjain udah. Pokoknya selesai kerjaan dia baru saya ingin minta tolong. Apa? Soalnya kalau gue lihat punya adik duluan. Enggak, karena saya tuh sudah berapa hari Bu. Tugas akhir tuh waktu itu ya dia ngeprint ke gue enggak galak loh. Punya adik tadi diprintkan banyak-banyak nih aku cuma aku bukan iri hati itu bukan, tapi kayaknya tuh tidak nyaman kalau sama aku kayak aku kurang ngejuk aku gitu. Enggak lah Bu, ini apa saya Nah, itu tadi tuh selesai kan? oh itu udah lama Bu, udah 3 hari itu. Aku 2 minggu yang lalu ngasih berkas akhir itu ini apa karena ini saya kan ini lewat email semuanya, nggak kayak itu. Iya, aku tuh malah justru dia minta karena aku mesti ini nih sudah segala di ini ya tolong di print kan nggak print ini kadang tuh bukan sok ini bukan aku mikir di diri aku tuh salah apa sama dia tuh aku enggak lah Bu, lambatnya bener ini yang tugas akhir tuh aku udah 2 mingguan aku minta tidak diproses. Nah dalam perjalanan nanti kan aku minta tolong minta itu enggak dia kan harusnya dia galau gitu kan itu aku ngeprint aku galau sampean dia tuh enggak sama sekali padahal dia udah galau nya 100.000 kalau enggak salah. oh saya sih kayak gitu aja sih kok, nggak ada ini Adiknya takut nih nggak ada, sama aja lah Bu. Enggak, saya ini biasa aja. Tapi kalau saya tuh setelah dia selesai ini apa misalnya kerjaan dia gitu kan baru itu, kalau itu apa ya belum gitu. Tuh, cuma itu aja sih Bu gitu. Padahal punya adik itu kan banyak tuh mahasiswanya ada berapa tuh banyak ya itu di print kembali ini Ya karena ini memang ini apa semuanya kan lewat email kalau itu yang scan itu. Saya nggak ini bukan yang ini jadi harus di print kan, mau nggak mau harus di print karena kami kan ini sidangnya kan ini Bu online gitu. Jadi ya itu lah kayak gitu. Nah, saya lagi bikin ini sidang aja. tapi jangan marah Ya enggak lah. soalnya nanti marah dia sama aku Enggak lah Bu. sampai yang lain-lain itu aku sampai setengah mati bikin kan banyak tuh ini berkasnya kan Ini ya Bu. Tunggu ini hanya dia yang itu tadi. Terima kasih ya Dek. Bentar deh. Periksa ya.
Oke, maaf ya, Ibu di pause sebentar tadi. Kemudian ini ya, balik ke sini. Ini jadi kan di sini sudah S2, S3, jadi S11 ini yang simpul ketiga. Jadi ada S11, S12, S13 dan S10. Jadi di sini kita gambarkan S11 kan sudah ada, ya kan? S11-nya ke bawah, kemudian S12-nya turun ke ini ke bawah lagi. Jadi kemudian S13. Kan habis S12, S13 ini. Yang ini S12, S13 kita gambarkan ini ya sesuai dengan kemiringan S13. Ini 64. Jadi di ujung S12 kita gambarkan. Ujung S. Nah, ini kita gambarkan, kita kasih warna. Nah, di sini ya. Di sini panjang. Nah, ini adalah S13, kemudian S10. S10 itu sejajar dengan, jadi S10 harus nutup di ujungnya S11. Ujungnya S11 itu kan di sini. Ya kan? Ujungnya S11 ini berarti ke sini. Ini kita gunakan warna. Biar ini warna biru saja. Ya. Nah, jadi berarti dari sini ya ke ujung sini. Nah, itu adalah, jadi ini yang ini S10 ya kan, kemudian di sini ini adalah S13. S13-nya ke atas, berarti S13 itu kalau ke atas berarti itu plus, ya kan. Kemudian ada S10. S10-nya ke atas juga, berarti ini S10 itu plus. Nah, nanti tinggal di kalian ukur itu panjangnya berapa. Nah, ini dapat ini. Kemudian selanjutnya adalah yang mana? Yang sini boleh kan? Jadi ada S13, S2, 2P, S3, S14. S13 tadi S13-nya ke bawah, kemudian ada S2, S13, kemudian S2, kemudian 2P, 2P ini 2P, setelah 2P ada S3, S3 sejajar dengan S2. Di sini ya. Ini kita gambarkan di ujung sini. Nah, sini kita gambarkan sepanjang nih. Nah, ini kemudian ada S14. Nah, S14 itu di ujungnya S13. Berarti di sini. Dan ini berapa ini? Nah, ujungnya di sini berarti. Ya kan? Nah, ini kita pakai
di sini. Nah, berarti ini adalah S14 ya. S14 ini itu ke atas, berarti S14-nya minus. Nah, minus, kemudian S3-nya minus. Nah, ini S3. Nah, ini kelebihannya kita hapus. Ibu harus hati-hati karena ini adalah virtual ya, gambarnya virtual. Nah, kemudian setelah S3 ini sudah ya. Ini yang simpul D ya kan, simpul D. Nah, ini jadi ada S10, S14, S15, S9. Nah, jadi ini dari S14 S dari S10 dulu. S10 ini S10-nya turun, kemudian S14 ya, habis 14 S15. Nah, S15 nutupnya di S10. Nah, ini kita gambarkan. Nah, sekarang gini, ini lihat kemiringannya berapa. C2 itu S15 setelah S14. Nah, ini kita gambarkan merah dulu ya. Nah, ini S15. Ini saya tulis S15. S15 ini kan S14, S15 ke atas, berarti S15-nya juga plus. Nah, kemudian harus nutup di S10. S10-nya kan di ujung sini. Jadi S9-nya mendatar. S9-nya mendatar, maka ini adalah ini. Ini kita gambar. Nah, ini ya. Ini adalah S9. Nah, ini perpotongannya ini kita hapus. Nah, jadi saya dapat S9 dapat, ya kan? S9-nya kanan. 9 plus. Kemudian S15. Sudah dapat. Nah, setelah itu yang mana lagi? Yang atas. Ini. Ya kan? Ada S3, ada S15, ada
P. Dimulai dari S15. Ini S15-nya turun, kan plus ya. Kemudian S3, kemudian P, kemudian S4. S4 itu ada di ujungnya P. S4. Kemiringannya harus sama. Kalian harus pakai ini ya. Pakai star segitiga. Jadi ini di sini. Nah, ini pakai warna merah saja. Ini aja. Nah, ini gambar sepanjangnya. Sini. Nah, ini digambarkan sepanjangnya. Nah, ini jadi tadi apa? S15, kemudian S3, P, kemudian ada S4, kemudian ada S16. S16 ini setelah di ujungnya S15. S15 tadi ujungnya di mana? Ujungnya di sini. Nah, ini berapa? Di ujungnya sini temunya. Nah, di sini ada S16. Ini tadi ini S4 ya. S4 minus. Kemudian ada S16. S16 yang tadi plus. Nah, ini ada. Jadi ini S16. Nah, ini kita hapus.
Setelah itu baru kemudian ke yang mana? Yang ini baru boleh. Jadi ada S9, S16, S16, S9, S16, kemudian ada S17, kemudian ada S18. S8 itu ada di ujung S9. Nah, kita gambarkan S7, S8 ada di ujung S9. Nah, ini ya. Ini S8, kemudian ada S17. S17 itu setelah S4. S17 dengan S4. Ini ya. Ini pakai ini. Nah, ini. Jadi di sini ada S17. Nah, ini ada S8. S8. Di sini S8 itu S17 minus. Nah, ini ada nih. Nah, kemudian ini ya, ke yang ini. Nah, itu ada S17, ada apa? S4, S17, S4. Oh, ini belum lupa dihapus yang ini. Ini S17, S4, ya kan, habis 4 2P, habis 2P itu S5. S5 itu sejajar dengan S4. Nah, ini kita gambar. Nah, ini kalau digambarkan, nah ini adalah S5.
S5, kemudian ada S8. S8 itu di ujungnya S17. Nah, itu apa yang ini S18 ya. Dan yang ini S5. S5-nya minus, kemudian S18-nya yang ke bawah plus. Nah, ini dihapus lagi. Nah, itu saya dapat kan. Nah, kemudian selanjutnya yang mana? Selanjutnya ini juga bisa apa? Ini saja. Nah, jadi S5 ya kan, ini S5 kemudian P, kemudian S6. Jadi sejajar dengan ini S6 kemudian S19. Nah, ini. Jadi ini S6. Kemudian ada S19 di ujung S5.
Nah, dihapus nih. Aduh. Besaran aja lah. Nah. Nah. Ini sudah dapat ini, tinggal S6-nya sudah diketahui. S6, S16 ini. S16. Ini. S16-nya minus. Kemudian S6-nya minus. Nah. Ini kemudian setelah itu yang ini kan ini S19 sudah, S7-nya yang belum. S7 yang belum, maka di sini ada, boleh dari sini. Jadi S6 ya. VB, nah kan VB di sini. Nah, VB S7. S7-nya ke ujung ke ini. Jadi dia tuh harusnya sini. Sini ya. Ini S7. Sebenarnya kalau kalian gambar dari ini ya, dari milimeter block, dia bentuknya sama dengan yang bawah ini. Jadi seperti itu. Nah, inilah mengenai Cremona. Nah, berapa besar gaya batangnya tinggal kalian ukur berapa senti. Nah, misalnya kalau ini 1 senti, berarti 1 senti dikali 5. Itulah gaya batangnya. Plus minusnya ini kan sudah diketahui tadi. Nah, demikianlah materi Cremona untuk pembahasan contoh soal ya. Nah, semoga ini membantu nanti ketika kalian mengerjakan mengerjakan tugas akhir semester nanti. Semoga materi ini bermanfaat. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.